Selamat siang pemirsa, senang sekali saya hadir untuk menemani istirahat siang Anda dalam Jack News Siang. Dengan menyajikan berita terkini, aktual dan terpercaya, saya Yai Murniati, berikut beritanya. Indonesia telah merdeka dari penjajahan sejak puluhan tahun lalu, namun jejak peninggalannya masih dapat kita lihat di berbagai tempat. Salah satunya sebuah masjid yang berada di daerah Muara Baru, Jakarta Utara. Kondisi masjid ini masih kokoh walau tergerus abrasi. Untuk lebih jelasnya, reporter kami telah merangkum informasinya untuk Anda. Peninggalan sejarah. Itulah kata yang sangat cocok untuk menggambarkan sebuah bangunan di belakang saya ini. Sebuah masjid yang berdiri di tepi Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, kini hanya bangunan semata. Masjid ini pantas menjadi relik dari abad 20 dengan sisa sejarah perjuangan di era penjajahan, yang masih lekat dikenang dan tetap berdiri meski tergerus abrasi. Masjid ini tidak lagi dapat digunakan, pasalnya sudah nyaris 1 dekade terendam air laut. Rumah-rumah yang tadinya berada di sekitar masjid, kini sudah tenggelam dan tak lagi terlihat. Bangunan ini berada di balik tembok besar yang membatasi antara lautan dan permukiman warga. Menurut cerita dari warga setempat, masjid ini sempat berganti nama beberapa kali hingga pada akhirnya bernama Masjid Wal Aduna. Konon, dahulu masjid ini merupakan sebuah bilik yang dijadikan tempat saudagar laut singgah dan mensiarkan agama Islam. Masjid ini menyimpan kenangan tentang perlawanan pendekar Si Pitung. Pendekar tersohor asal Betawi ini sempat menjadikan masjid ini sebagai rumah ngaji dan perguruan silat serta benteng melawan penjajahan Belanda. Bahkan tentara Belanda kerap berulang kali mencari Si Pitung ke tempat tersebut. Mungkin zaman bisa saja terus membawa perubahan, tetapi semangat mengenang sejarah tidak boleh terlupakan. Saya Kalinda Lestari dan juru kamera Agus Salim Arosid melaporkan dari Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Pada umumnya, ilmu pengetahuan dan pelajaran biasa kita dapatkan di bangku sekolah. Namun di kawasan Pademangan, Jakarta Utara terdapat salah satu keunikan dengan adanya mural edukasi yang menghiasi sekitar rumah warga. Untuk lebih jelasnya, reporter kami telah mengunjungi lokasi tersebut. Berikut laporannya. Seni mural atau menggambar di tembok kini banyak dipakai untuk memperindah suatu tempat. Biasanya seni mural ini berbentuk gambar-gambar bebas ataupun tulisan-tulisan grafiti yang dibuat dari cat semprot. Nah, sekarang ini saya menemukan sebuah mural yang berbeda dari biasanya, yaitu mural yang berkonten edukatif. Bertempat di Kelurahan Pademangan Timur 2, Gang 22 dan 23, perkampungan yang temboknya dulu hanya berwarna abu-abu polos, kini berubah menjadi sangat menarik dengan tembok yang dijadikan media belajar. Dapat kita lihat bahwa lukisan-lukisan mural ini sangat menarik dan sangat cocok untuk sarana belajar bagi anak-anak. Mulai dari mural tokoh pahlawan, hitung-hitungan matematika, aneka gambar hewan, pengetahuan tata surya, sampai huruf-huruf hijaiyah untuk pelajaran agama Islam. Anak-anak yang melintasi mural ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan lainnya. Nah, nih menurut Ade dengan adanya mural ini nih di sini di pinggir-pinggir jalan ini, manfaatnya apa sih buat Ade sendiri? Ya, kalau ada pelajaran di sekolahan bisa ngeliat di sini. Dan menghafalkan perkalian dan Terus pembagian. yang biasa dilihat apa aja? Perkalian, tambah-tambahan, pengurangan, sama gambar-gambar, Nama-nama kota sama nama kota, tata surya. sama nama-nama huruf hijaiyah. Sekolahnya di sebelah sini juga atau gimana? Di sini.
Jadi kalau pulang sekolah bisa langsung ke sini gitu ya lewat. Selain mural edukatif, warga di sini juga sangat peduli akan lingkungan sekitar, sehingga bersih dan ramah untuk anak-anak. Semoga semakin banyak lagi warga yang bisa memanfaatkan lingkungan mereka sebagai wadah berekspresi yang edukatif. Eka Indah Lestari, Agus Salim Ar-Rasyid melaporkan dari Pademangan, Jakarta Utara. Berita selanjutnya berasal dari Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, yakni sebuah jembatan penyeberangan orang atau JPO yang dilepas atapnya oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tujuan agar pejalan kaki dapat menikmati pemandangan ibu kota. Revitalisasi jembatan penyeberangan orang atau JPO dengan nuansa berwarna perak dan hitam di Jalan Jenderal Sudirman dibuat tanpa atap. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap masyarakat yang melintas bisa merasakan pengalaman unik saat menyeberang, yaitu dengan menatap secara langsung gedung-gedung tinggi pencakar langit di kawasan Sudirman. Kemudian masyarakat juga dapat bersuah foto dengan pemandangan ibu kota. Jembatan penyeberangan orang tanpa atap di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan menjadi destinasi bersuah foto warga DKI Jakarta. Warga memanfaatkan gedung-gedung bertingkat di sekitarnya sebagai latar belakang foto mereka. Ya, baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pejalan kaki yang melintasi di di JPO Jenderal Sudirman ini. Selamat sore Mas, sebelumnya dengan Mas siapa? JJ. Mas JJ udah sering kesini atau Ini baru pertama kali. baru pertama Iya. kali kesini? Menurut Mas JJ nih tanggapannya tentang JPO Jalan Sudirman ini gimana? Ya bagus sih, jadi bisa menjadi objek wisata foto-foto gitu. Oh, jadi emang suka foto atau? Iya, emang suka Emang foto, iya. Selain bisa menjadi objek wisata, bisa jadi apa lagi nih kira-kira? Ya, apa ya? Jadi, Tanggapan Mas gitu terkait JPO ini? ini jadi tempat wisata. Iya. Terus kira-kira nih kalau misalnya jembatannya dibuat tanpa atap kayak gini, membahayakan nggak sih menurut Ya Mas? sebenarnya mah bahaya. Bahaya, ya bisa menimbulkan kecelakaan juga sebenarnya. Oh, takut ada yang Iya, terjun takut ada yang gitu terjun, ya. ya. Oke. Tapi kurang lebihnya nih, misalnya kalau misalnya Mas JJ lewat dengan cuaca yang kayak gini, mengganggu nggak tuh kira-kira? Enggak sih. Kalau saya enggak, kalau hujan baru mengganggu. Oh gitu. Kalau Oke. masih terang gini mah masih aman. Baik pemirsa, itulah salah satu tanggapan dari pejalan kaki yang melintas di JPO Sudirman ini. Saya Eka Indah Lestari dan Agus Salim Ar-Rasyid melaporkan dari Sudirman, Jakarta Pusat. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita siang ini. Saya Yayi Murniati dan segenap kru yang bertugas. Sampai jumpa, salam JEK TV.
Hei, capek. Gokil. Ini ya gue. Kram ya gue ya. Kram. Kram. Apanya kram, boy? Siapa nih? Tamu. Tamu tidak diundang. Ya nggak sih? Cuma bagus bangke. Ayo, ini udah itu dari tadi.